Halo teman-teman semua, jadi di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil presentasi kami. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arya, NRP 020, yang kedua ada Raska, NRP akhir 030, yang ketiga ada Sajidan, NRP akhir 036, lalu ada Pradipta, NRP akhir 037, dan juga ada saya sendiri, Risma, NRP 051, dan juga yang terakhir ada Fikra, yaitu NRP 052. Lanjut, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas pada kali ini? Yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip kerja proses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai parameter penting, aplikasi industri otomotif, permasalahan teknis dan solusinya, lalu fungsi komponen, selanjutnya material dan spesifikasi teknis, alur proses pembuatan, dan juga alasan pemilihan proses manufaktur. Lanjut ke pembahasan pertama. Namun sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu closed die forging? Jadi closed die forging itu merupakan suatu proses pembentukan logam yang dimana bahan logam itu awalnya bakal dipanasin terlebih dahulu, kemudian ditekan dengan tekanan tinggi antara dua cetakan atau yang biasa disebut dengan die, yang dimana cetakan itu memiliki rongga-rongga tertentu yang membentuk sesuai dengan komponen yang kita inginkan. Nah, proses closed die forging ini bakal menghasilkan benda atau produk dengan presisi yang tinggi dan minim material yang terbuang. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu prinsip kerja proses. Jadi secara garis besar, prinsip kerja proses dari closed die forging ini tuh ada 4. Yang pertama ada pemanasan bahan, lalu ada penekanan dalam die, selanjutnya ada pembentukan flash, dan juga ada pendinginan dan finishing. Untuk pemanasan bahan, yaitu bahan sebelum dicetak itu bakal dipanasin dulu pada suhu-suhu tertentu. Contohnya misal pada baja, mereka bakal dipanasin dari 950 hingga 1250 derajat Celcius. Kenapa sih kok dipanasin? Jadi bahan baku ini tuh dipanasin biar nantinya mereka itu bisa mudah dibentuk. Nah, kalau udah dipanasin, kita masuk ke prinsip kedua, yaitu penekanan dalam die. Nah, bahan yang udah dipanasin tadi bakal kita cetak di sebuah cetakan yang dimana itu nanti bahannya bakal ditekan pada gaya yang sangat tinggi, bahkan hingga ribuan ton. Lalu kan bahan yang dicetak tersebut bakal mengalir ke rongga-rongga dari die tersebut atau dari cetakan tersebut. Nah, karena mereka mengalir ke rongga-rongga itu, akhirnya mereka bakal membentuk suatu bentuk komponen. Selanjutnya yang ketiga ada pembentukan flash. Flash itu apa sih? Jadi flash itu kayak kelebihan material yang dimana itu terjadi karena kan mereka dicetak ya, otomatis bakal ada bagian-bagian yang offside dari cetakan tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan flash. Nah, flash ini nanti bakal perlu untuk dihilangkan atau dirapikan. Lalu selanjutnya yang keempat, pendinginan dan finishing. Jadi setelah kita selesai ngecetak, komponen itu bakal menjalani proses pendinginan dan juga finishing. Finishingnya itu bisa berupa trimming dan lain sebagainya. Oke, di sini bakal aku tunjukin gambar-gambar yang menunjukkan prinsip kerja ini. Yang pertama ada pemanasan bahan. Jadi ini ya teman-teman, gambar saat logam itu dipanasin. Jadi biasanya dipanasinnya itu mereka itu menggunakan tungku api atau sebagainya. Lanjut, setelah dipanasin, ini workpiece atau bahan yang masih panas tadi bakal ditaruh di antara dua cetakan ini, lalu mereka akan ditekan. Nah, kalau udah ditekan, mereka bakal menghasilkan benda yang bentuknya itu sesuai dengan rongga-rongga yang ada di dalam die ini atau cetakan ini. Lanjut. Selanjutnya yaitu pembentukan flash. Jadi teman-teman, yang dimaksud dari flash itu tuh yang ini. Beberapa material, sebagian material yang offside dari cetakan tersebut. Nah, cara ngilanginnya gimana? Jadi cara ngilanginnya ini itu bisa dengan proses trimming. Nah, kalau proses trimming ini itu cocok jika ini tuh dalam produksi besar atau produksi massal. Lalu bisa juga dengan machining, ataupun jika memang produksinya dalam jumlah kecil, itu bisa pakai manual grinding. Lanjut yaitu ada cooling and finishing. Jadi setelah selesai dicetak, kita bakal ada cooling dan finishing. Nah, kalau untuk membuang-buang bagian flash tadi, itu juga termasuk ke dalam finishing.
Nah, untuk coolingnya sendiri itu bisa dibiarkan di udara aja ataupun juga bisa dengan quenching, yaitu dicelupkan ke dalam air ataupun minyak tanah. Oke, mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada bagian kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Lisian dengan NRP akhir 020. Pada bagian ini membahas terkait parameter penting pada closed diverging, di mana terdapat 4 parameter utama, yaitu produk parameter, material parameter, tooling parameter, dan machine parameter. Pada produk parameter terkait karakteristik pada desain fisik dan eh, struktur produk yang akan diproses. Di sini mencakup geometri produk dan shape factor. Pada geometri produk di sini berkaitan dengan bentuk fisik maupun struktur desain produk yang akan diproses. Hal ini mencakup ukuran dimensi maupun kompleksitas kontur produk tersebut. Kemudian untuk shape factor di sini berkaitan dengan kerumitan bentuk produk tersebut, di mana digambarkan bahwa shape factor sama dengan area proyeksi produk per ketebalan atau area penampang minimum. Jadi semakin besar shape faktornya, maka semakin rumit proses verging yang dilakukan. Untuk yang kedua yaitu material parameter. Di sini mencakup karakteristik material yang dilakukan proses verging, di mana terdapat verging temperatur, flow stress, vergeability, dan strain rate. Untuk verging temperatur di sini membahas terkait temperatur material yang digunakan selama proses verging, di mana ketika semakin tinggi temperaturnya maka semakin kecil gaya penempaan yang dibutuhkan. Untuk flow stress berkaitan dengan tegangan yang dibutuhkan untuk mempertahankan deformasi plastis dari material tersebut. Untuk vergeability merupakan kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis tanpa terjadi cacat maupun retak. Yang mana semakin tinggi vergeability-nya, semakin mudah dilakukan verging. Untuk strain rate di sini menjelaskan terkait kecepatan deformasi dari suatu material selama proses verging. Hal ini masih berkaitan dengan flow stress dari material tersebut. Untuk bagian selanjutnya yaitu tooling parameter, di sini menjelaskan terkait hubungan dari cetakan dan juga interaksinya dengan benda kerja, di mana mencakup dari desain, dari temperatur, friction factor, dan lubrication. Untuk dari desain sendiri, di sini menjelaskan terkait bentuk, ukuran maupun fitur yang ada pada daya atau cetakan tersebut. Kemudian untuk daya temperatur di sini menjelaskan terkait temperatur di mana cetakan tersebut akan bekerja selama proses forging terjadi. Kemudian pada friction factor di sini menjelaskan terkait ukuran dari gesekan antara permukaan benda kerja dengan cetakan selama proses forging terjadi. Kemudian lubrication di sini menjelaskan terkait seperti proses manufaktur umumnya, yaitu penggunaan zat pelumas untuk mengurangi gesekan, menjaga temperatur, dan meningkatkan kualitas permukaan produk itu sendiri. Kemudian yang bagian keempat yaitu machine parameter. Di sini menjelaskan terkait karakteristik dari mesin forging itu sendiri, di mana mencakup gaya penempaan atau forging force, kecepatan penempaan, stroke speed, dan waktu penahanan atau dwell time. Pada forging force di sini dituliskan dengan persamaan F sama dengan KP dikali YF dikali A, di mana F merupakan gaya penempaan, KP merupakan pressure factor, YF merupakan flow stress, dan A merupakan luas area dari proyeksi benda kerja. Kemudian untuk stroke speed di sini menjelaskan terkait kecepatan pergerakan die dalam membentuk
benda kerja sesuai produk yang diinginkan. Di sini disesuaikan dengan material yang ditempa, geometri produk, dan juga tipe mesin yang digunakan. Untuk dwell time sendiri merupakan lama waktu dari cetakan pada proses akhir forging untuk memastikan material telah sepenuhnya membentuk cetakan yang ada dan mengisi semua bagiannya dengan baik. Oke, demikian untuk pembahasan parameter penting. Untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Raska Garal Putra dengan NRP akhir 030. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi industri otomotif. Yang pertama adalah mesin mobil diesel, yang kedua adalah mesin mobil bensin, yang ketiga adalah mesin kendaraan balap, dan yang keempat adalah mesin motor. Oke, yang pertama adalah mesin mobil diesel. Karakteristiknya adalah connecting rod ini bekerja pada RPM yang rendah hingga sedang, mulai dari 1500 sampai 4500 RPM. Yang kedua adalah menghadapi tekanan pembakaran yang sangat tinggi karena rasio kompresinya sangat tinggi. Selanjutnya adalah harus menekan gaya tekan yang besar dan beban kejut. Untuk keunggulannya sendiri, connecting rod pada mesin mobil diesel adalah kuat dan tahan terhadap gaya besar, lebih tahan aus dan cocok untuk kendaraan berat atau beban tinggi. Ini merupakan contoh connecting rod pada mesin diesel yang ada dalam lingkaran merah. Oke, selanjutnya adalah material yang biasa dipakai mobil diesel, yaitu forged steel, cast iron, powder metallurgy, dan beberapa menggunakan bimetal design. Oke, selanjutnya adalah mesin mobil bensin. Ya, jadi mesin mobil ini mempunyai karakteristik bekerja pada RPM yang tinggi, mulai dari 6.000 sampai 8.000 atau bahkan lebih, dengan tekanan pembakaran yang lebih rendah daripada mesin diesel, dan biasanya terbuat dari forged steel atau aluminium alloy. Untuk keunggulannya yaitu lebih ringan dan tidak perlu terlalu tebal karena beban pembakaran lebih kecil dan juga lebih mudah diproduksi secara massal. Untuk materialnya adalah menggunakan forged steel, aluminium alloy, dan titanium alloy. Oke, ini merupakan contoh connecting rod yang ada pada mesin mobil bensin, ada dalam lingkaran merah ini. Oke, selanjutnya adalah mesin kendaraan balap. Connecting rod pada mesin kendaraan balap ini mempunyai karakteristik yang ringan dan kuat, tahan terhadap RPM yang tinggi, desain struktur yang khusus, pendingin dan pelumasan efisien, dan ketahanan fatigue yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah material yang digunakan. Untuk material yang digunakan biasanya titanium alloy karena ringan, kuat, dan tahan fatigue ekstrim. Yang kedua adalah 430 chromoly steel. Itu merupakan material yang kuat dan tahan lama. Cuman itu cocok untuk balap yang semi pro atau endurance karena biayanya lebih terjangkau dari titanium. Selanjutnya adalah aluminium alloy yang biasanya ringan sehingga piston lebih cepat bergerak tetapi kurang tahan aus untuk pemakaian lama, cocok untuk drag race. Yang selanjutnya adalah powder metallurgy yang biasanya cocok untuk produksi massal. Selanjutnya adalah connecting rod pada mesin motor. Umumnya karakteristik yaitu connecting rod pada motor harus ringan dan kuat karena bekerja pada kecepatan tinggi di ruang mesin yang lebih kecil dibanding mesin mobil. Selanjutnya, material yang biasanya digunakan dalam mesin motor yaitu powder metallurgy, forged steel, titanium alloy, dan aluminium alloy. Sesuai fungsinya, aluminium alloy biasanya digunakan untuk drag atau balap jangka pendek. Untuk titanium alloy biasanya dipakai untuk balap dengan kecepatan tinggi atau motor balap profesional seperti MotoGP. Dan untuk forged steel biasanya digunakan untuk performa motor balap biasanya. Dan untuk powder metallurgy biasanya digunakan pada motor-motor harian
karena biayanya yang lebih murah. Oke, cukup dari saya. Sebenarnya terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fikra Zumariski dengan 3 NRP belakang 052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan terkait permasalahan teknis utama dalam pembuatan connecting rod menggunakan metode close diverging. Di sini ada 5 permasalahan teknis utama yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, cacat material. Dapat kita lihat di gambar pada slide ini, ada penyebab yang kita ketahui di sini bahwa material billet tidak homogen atau terkontaminasi. Dari hasil diskusi kami menawarkan adanya beberapa solusi, diantaranya dapat menggunakan material yang berkualitas tinggi seperti baja isi 4140, bisa melakukan pemeriksaan ultrasonik pada billet sebelum proses. Yang ketiga juga bisa menerapkan proses pemanasan awal atau preheating yang terkontrol untuk menghindari inklusi oksida. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa material billet yang digunakan memiliki ketidaksempurnaan internal seperti lubang-lubang atau porositas dan partikel asing atau inklusi yang dapat menurunkan performa dari connecting rod. Yang kedua, adanya flash berlebihan. Di sini ada 2 penyebab, diantaranya kelebihan volume material pada billet, dan yang kedua, adanya tekanan penempaan yang tidak optimal. Dari hasil diskusi kami juga menawarkan adanya beberapa solusi, diantaranya optimasi ukuran billet untuk mengurangi limbah flash. Yang kedua, atur tekanan hidrolik atau mesin press secara presisi. Yang ketiga, rancang cetakan dengan saluran flash yang efektif. Dari permasalahan yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa terbentuknya material berlebih atau flash di luar rongga cetakan utama selama proses penempaan mengindikasikan bahwa adanya pemborosan material yang memerlukan tahap pembersihan tambahan. Yang ketiga, adanya dimensional inaccuracy. Di sini ada 2 penyebab, diantaranya pendinginan komponen tidak merata setelah forging, dan juga adanya distorsi atau keausan pada cetakan. Dari hasil diskusi kami juga, kami menawarkan adanya 3 solusi. Yang pertama, lakukan proses trimming untuk menghilangkan flash dan menyesuaikan dimensi. Yang kedua, gunakan toleransi kompensasi penyusutan dalam desain cetakan. Yang ketiga, bisa menerapkan heat treatment terkontrol seperti quenching dan tempering untuk mengurangi tegangan sisa dan stabilisasi dimensi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa produk akhir connecting rod memiliki ukuran atau bentuk yang tidak sesuai dengan spesifikasi desain, yang mengakibatkan dimensi yang tidak merata karena adanya proses pendinginan yang tidak merata juga, atau karena cetakan yang kurang tepat. Yang keempat, adanya permasalahan di wear. Di sini ada 2 penyebab. Yang pertama, gesekan tinggi antara cetakan dan material panas. Yang kedua juga bisa karena tekanan tinggi yang berulang selama proses penempaan. Dari kami juga ada beberapa solusi, diantaranya dapat menggunakan material cetakan yang tahan aus seperti H13 tool steel atau tin. Terus bisa memberikan pelumasan cetakan seperti grafit base lubrikan yang secara efektif. Yang ketiga juga bisa melakukan pendinginan secara berkala untuk mempertahankan kekerasan. Sehingga kita simpulkan di sini ada bahwa permukaan cetakan mengalami keausan akibat gesekan, suhu tinggi dan tekanan berulang selama proses penempaan yang mempengaruhi kualitas dari produk dan umur pakai cetakan. Yang kelima, yaitu retak atau cacat fatigue. Di sini ada 2 penyebab, diantaranya tegangan sisa atau residual stress yang tinggi dalam komponen, dan juga bisa jadi karena struktur mikromaterial yang tidak homogen. Di sini ada 3 solusi, diantaranya terapkan proses shoot pinning untuk meningkatkan ketahanan fatigue permukaan. Yang kedua, pertimbangkan isothermal forging untuk mengurangi tegangan internal dan meningkatkan homogenitas. Yang ketiga, bisa menggunakan analisis VM atau finite element method untuk mengoptimasi desain proses dan aliran material yang meminimalkan area konsentrasi tegangan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pada permasalahan ini, retakan pada connecting rod sesuai dengan gambar itu karena bisa tegangan internal ataupun saat penggunaan connecting rod itu sendiri yang menyebabkan kegagalan komponen. Di sini ada video pembuatan connecting rod menggunakan metode cross diverging
Nah, di sini dipanaskan terlebih dahulu, terus ditempa dan dicetak, terus hasilnya nanti seperti ini. Dan di sini ada video singkat terkait permasalahan teknis dalam pembuatan connecting rod menggunakan closed parking. Dapat kita lihat pada video slide ini. Nama saya Sajidan. Saya akan menjelaskan fungsi komponen dari connecting rod. Jadi ada dua fungsi utama komponen connecting rod ini, yaitu sebagai penghubung dan juga sebagai penahan beban dinamis. Sebagai penghubung, connecting rod itu akan meneruskan gaya dari piston menuju crankshaft, di mana di situ akan merubah gaya linear menjadi gaya rotasi. Di sini saya menyertakan gambar 2D dari sebuah connecting rod, di mana itu ada lingkaran atau lubang yang diameternya lebih besar itu akan nyambung ke crankshaft, kemudian lubang yang diameternya lebih kecil itu akan disambungkan ke piston ini. Fungsi kedua itu sebagai pengkonversi energi pembakaran menjadi torsi mesin. Kemudian yang sebagai penahan beban dinamis, ketika sebuah mesin itu bekerja, di situ akan terjadi beberapa beban. Yang pertama itu beban tekan. Jadi saat piston menerima beban tekan dari pembakaran, itu akan timbul beban tekan ke arah piston. Kemudian akan ditahan oleh connecting rod itu sendiri. Kemudian ada beban tarik, yaitu saat piston menarik connecting rod selama langkah intake. Yang ketiga sebagai penahan beban buckling atau beban tekuk. Ini bisa terjadi juga akibat adanya gaya eksentris pada langkah kompresi. Selanjutnya untuk material, di sini saya menentukan beberapa material yang bisa dipakai atau bisa digunakan ketika ingin memanufaktur sebuah connecting rod. Yang pertama itu adalah baja IC 1045 yang memiliki komposisi baja karbon medium sebanyak 0,45% karbon. Di sini aplikasinya bisa digunakan pada mesin-mesin industri dan juga kendaraan komersial yang juga dapat diproduksi secara massal karena juga memiliki biaya yang rendah dan mudah untuk dimanufaktur juga. Yang kedua itu adalah baja IC 4140 yang memiliki komposisi baja paduan. Ada CR dan MO, ada kromium dan MO juga. Kemudian ini tuh aplikasinya untuk mesin-mesin forma seperti turbo dan juga mesin diesel. Karena di sini tuh baja IC 4140 itu memiliki fatigue strength yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IC 1045 ini. Oke, kemudian material yang ketiga yang bisa digunakan itu adalah aluminium 2618. Ini juga merupakan baja paduan tapi dengan ini sebagai aluminium tapi paduan yang komposisinya itu sebagai isinya itu adalah aluminium, ada magnesium, ada ferrous, ada juga tembaga yang ketika diaplikasikan ini bisa digunakan pada mesin-mesin seperti mobil F1 yang dapat mengurangi massa dari atau beban dari connecting rod itu sendiri. Jadi ketika massa rotasionalnya dikurangi, itu bisa meningkatkan RPM yang juga cocok untuk mobil-mobil F1. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah spesifikasi teknis. Di sini saya membandingkan spesifikasi dari ketiga material yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Di sini kita bisa lihat dari material IC 1045 dan juga IC 4140 jika kita bandingkan seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, di mana dia memiliki fatigue strength yang lebih baik ya untuk IC 4140 ini. Dan jika kita bisa lihat di sini adalah kekuatan tarik, kekuatan yield, dan kekerasan elongasinya itu bisa dibandingkan. Dan kita bisa lihat bahwa IC 4140 ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding IC 1045. Oke. Dan sisanya bisa dilihat seperti modulus elastisitas, kita juga bisa bandingkan. Dan untuk aluminium 2618 ini cenderung memiliki nilai yang lebih rendah, tapi di sini dia fungsi utama itu sebagai pengurang atau untuk mengurangi beban dari crankshaft dari connecting rod itu sendiri gitu. Oke, cukup.
izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Pradipta Arya Prabowo, melanjutkan alur proses close diverging dalam pembuatan connecting rod. Ada 8 alur prosesnya. Yang pertama ada billet cutting. Nah, tujuan utamanya yaitu billet-billet ini dipotong agar memiliki panjang yang dapat memudahkan nanti pada proses pencetakan dan proses-proses nantinya. Yang kedua ada billet heating, yaitu billet tadi dipanaskan dengan suhu sekitar 1100 hingga 1250 derajat Celcius agar menjadi cukup plastis untuk dialirkan dan dibentuk dengan cetakan. Tujuannya dari tahap ini adalah meningkatkan kemampuan deformasi plastis dari baja tanpa menyebabkan retak atau kerusakan mikrostruktur. Selanjutnya ada preforming. Preforming ini adalah proses di mana billet-billet tadi ditekan dengan cetakan awal dengan tujuan untuk mengatur distribusi material sedemikian rupa agar proses forging utama lebih efisien dengan beban tekan yang lebih ringan dan cetakan utama tidak cepat aus. Selanjutnya ada proses close deforging. Nah, proses ini merupakan proses inti yang membentuk dari billet-billet tadi dengan rinci, yaitu dengan prosesnya dimulai dengan billet panas ditempatkan di antara dua cetakan yang tertutup rapat lalu ditekan dengan gaya yang tinggi menggunakan mesin forging agar logam mengalir dengan mengisi rongga die sepenuhnya. Flash akan terbentuk di sekitar garis parting sebagai tanda cavity telah terisi sempurna. Nah, proses ini akan menghasilkan kekuatan yang tinggi dan ketahanan terhadap kelelahan karena mengarahkan grain flow mengikuti kontur dari connecting rod. Selanjutnya ada proses trimming. Nah, proses trimming ini intinya adalah menghilangkan flash yang menonjol di sepanjang garis parting dipotong menggunakan trimming press dan die khusus. Ini merupakan prosesnya. Nah, lanjut pada proses yang berikutnya itu heat treatment. Nah, connecting rod kemudian menjalani proses perlakuan panas biasanya melalui proses quenching dan tempering untuk meningkatkan kekuatan tarik, kekerasan dan ketangguhan material. Proses ini memodifikasi struktur mikro agar mampu menahan beban dinamis tinggi tanpa deformasi. Selanjutnya ada proses machining. Proses machining merupakan proses yaitu komponen yang telah ditempa dan dikeraskan kemudian diproses menggunakan mesin CNC untuk mencapai toleransi yang tinggi terutama pada bagian lubang bearing, big end dan small end. Proses seperti boring dan honing digunakan agar presisi dan kekasaran permukaan memenuhi standar dari yang ada. Ini merupakan prosesnya. Baik, lanjut pada proses terakhir yaitu inspection dan quality control. Setiap connecting rod diperiksa menggunakan alat ukur presisi seperti CMM, diuji kekerasannya dan diperiksa retak dengan metode non-destructive test atau NDT, misalnya dengan magnetic particle inspection atau ultraviolet testing. Proses balancing juga dilakukan untuk menghindari getaran yang berlebih saat beroperasi. Proses utama QC adalah mendeteksi cacat yang tersembunyi dan memastikan setiap komponen memenuhi standar dan performa dalam keselamatan industri otomotif. Lanjut pada alasan pemilihan proses manufaktur close deforging. Jika dibandingkan pada proses manufaktur casting, machining billet dan open deforging, close deforging ini memiliki keunggulan sebagai berikut. Grain flow yang mengikuti bentuk minim cacat internal, sangat kuat dan terhadap beban, lebih efisien material, grain flow optimal, lebih cepat dan ekonomis, dan untuk volume besar, serta memiliki presisi yang tinggi. Jika dirangkum, akan menghasilkan 5 kesimpulan, yaitu orientasi grain flow yang optimal, karena persebaran stres yang merata pada bagiannya, 2 efisiensi material yang lebih baik, 3 waktu produksi massa yang lebih cepat, 4 kekuatan dan daya tahan lebih tinggi, yang kelima kualitas dimensi yang stabil. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.